Kita akan stay sekitar 2-3 hari. Oke, Mas Haji terima kasih banyak. Walaupun kalau dengar pajak tuh dengkul agak gemeter, Pak. Iya betul ya Bu. Mudah-mudahan saya nggak lama, maksimal 7 menit. Oke, saya mau kasih slide atau sharing mengenai technology and the future of professional accountant. Tadi Mas Haji bicara sedikit mengenai teknologi dan ini mudah-mudahan bisa membuka kira-kira ke depan teknologi itu gimana sih pengaruhnya terhadap profesi akuntansi, praktek-praktek akuntansi kira-kira akan kayak gimana. Kalau kayak tadi biasanya teknologi selalu lebih maju dari undang-undangnya, biasa Pak, selalu kayak gitu ya. Oke, ini pertama Zahir, mungkin saya cerita sedikit mengenai Zahir. Oh ya, sebelumnya saya perkenalkan diri lagi, saya Muhammad Ismail, saya CEO di Zahir International. Saya S1-nya di Accounting dan IT, jadi dual degree, S2-nya di Business Management, dan mohon doanya sekarang lagi berjuang keras untuk menyelesaikan S3, mudah-mudahan bisa selesai. Saya waktu ketemu Pak Toto pertama kali baru niat Pak, karena mudah-mudahan selesai. Oke, Zahir start tahun 96, jadi kadang-kadang tadi Mas Haji juga nanya sama saya, Zahir udah berapa lama? Zahir alhamdulillah sudah 20 tahun. Jadi Zahir start pertama kali di Bandung, foundernya namanya Fadil, dari jurusan Fisika ITB, pengusaha, terus bikin software accounting. Kok bisa? Ya gitu deh, gitu ya. Belajar bukunya segini-segini gitu. Tapi ternyata walaupun bukan jurusan akuntansi, kalau belajarnya benar ternyata bisa juga. Oke, ini sekilas mengenai Zahir. Alhamdulillah so far kita award winning. Ini adalah beberapa penghargaan yang pernah diterima Zahir dan pencapaian. Terakhir kemarin di akhir 2016 kita dapat pengakuan dari majalah SWA. Mereka melakukan survei dan untuk produk terlaris untuk kategori software accounting so far yang paling banyak digunakan Zahir, alhamdulillah. Itu juga ya mungkin Pak, sekitar 1 tahun yang lalu kita dipanggil sama kantor pajak, cuma ditanya bisa nggak pajak bantuin, bisa nggak Zahir bantuin pajak? Hah, bantuin pajak gimana Pak? Kasih kita passwordnya. Waduh, kita waktu itu nolak gitu. Kita bilang nggak bisa karena ini privacy. Kalau memang minta dibuka datanya ya minta sama si kliennya aja. Oke, ini beberapa brand yang sudah percaya. Kalau anak-anak yang kekinian mungkin tahu Bukalapak, Traveloka gitu. Nah itu accountingnya semua pakai Zahir. Jadi kalau lulus mau kerja di sana boleh, nanti boleh hubungin saya. Tapi nggak dijamin pasti aso. Ya, saya paling bisa referensiin aja. Alhamdulillah Zahir produk asli anak Indonesia. Hari ini kita ada di 3 negara, ada di Indonesia, ada di Malaysia, ada di Australia. Jadi kalau bisa Zahir lulus mau kerja di Malaysia bisa juga, gitu ya. Boleh tepuk tangan. Nah ini sekilas tadi saya bilang. Sekarang setiap tahun ada minimum 25.000 mahasiswa belajar Zahir dari Aceh sampai ke Irian. Mudah-mudahan makin tahun makin banyak dan sebentar lagi mahasiswa di Malaysia juga akan menjadi bagian dari Zahir Goes to Campus atau Zahir Academy Partner. Nah ini Gunadarma salah satu yang paling ini Pak, luar biasa. Oke, nah ini teknologi tren. Teknologi tren itu gimana sih? Nah kalau yang ini lebih jago adik-adik ini daripada dosennya harusnya. Iya. Oke, ini data. Ini data terakhir. Ini data 2015. Jadi kita punya total itu 259 juta penduduk. 88 juta pengguna internet aktif. Yang menarik ada 326 juta mobile connection. Jadi mobile connection lebih banyak dari jumlah penduduknya. Kok bisa? Karena satu orang punya 2 handphone, 3 handphone, ya kan? Itu.
Betul ya Pak ya? Ada yang buat yang di Jakarta, buat yang di Bandung ya. Kampusnya. Oke, ada 79 juta social media user. Wah, orang Indonesia kalau urusan social media luar biasa gitu ya. Nah, ini berikutnya. Ini penting. Kita melihat bahwa tren shipment mobile device, smartphone itu sudah lebih besar daripada PC dan tablet. Apa artinya? Artinya bisnis ke depan akan rely atau akan bergantung pada mobile device. Karena ada internet, karena ada mobile, maka bisnis akan bergantung sama mobile device. Apa artinya buat accountant? Artinya nanti kita nggak lagi kerja di PC. Matter of time aja. Beberapa teman saya yang baru start company berpikir keras untuk nggak beli PC. Selain mahal, makan space gitu ya, listriknya gede, nggak bisa dibawa kemana-mana. Mendingan beli handphone agak bagus dikit, tapi bisa dibawa kemana-mana, plus bisa gaya Pak, duduk di Starbucks kelihatan. Kalau bawa PC kan nggak lucu ya. Iya. Oke, jadi ini datanya. Yang kuning yang paling kecil itu desktop, yang orange itu yang smartphone. Jadi makin tahun shipment atau penjualan PC itu makin turun. Jadi penggunaan aplikasi di PC akan terus tergerus. Jadi nanti mungkin 5 tahun lagi, mungkin nggak lama lagi lah, kita begitu di hire, terima kerja di perusahaan orang, kerjanya nggak ketemu PC, paling-paling mungkin tablet. Nah, accountant profesional yang sekarang menyediakan accounting service, beberapa sudah nggak pakai PC, pakai mobile device saja. Oke. Nah, lalu cloud computing. Semua teman-teman pasti tahu, udah tahu Gmail, Google Drive, Dropbox, Netflix, whatever you name it lah. Pokoknya semua cloud apps. Semua aplikasi akan bergerak ke sana. Kalau ada hari ini masih lomba tadi pakai Zahir, masih Zahir desktop base. Kita sedang dalam proses untuk mengkonversi kampus-kampus untuk pindah ke cloud apps. Kita sudah melakukan online certification kepada 4.000 mahasiswa di tahun lalu. Karena kita masih proses adopsi, jadi kita sambil belajar. Nah, sudah ada 4.000 mahasiswa yang online certification. Nah, ini kita bicara potensi bisnisnya. Untuk cloud service itu total nilai bisnisnya tuh 204 billion dollar, jadi 204 miliar dolar. Jadi 2 triliunan, jadi gede banget. Oke. Nah, ini contoh beberapa aplikasi Airbnb tau ya. Dosennya mungkin nggak tahu nih Airbnb. Dropbox, Salesforce, Netflix, semua itu cloud based. Snapchat, Instagram, Facebook itu semua cloud based. Semua servernya di awan, nggak kelihatan ya. Nah, kalau Zahir juga bergerak ke sana. Sekarang kita punya zahironline.com. Jadi customer kita nggak lagi install. Jadi tinggal masuk ke sana, daftar, mau pakai bayar bulanan, nggak mau pakai berhenti. Oke. Nah, ini menarik karena ada internet, karena ada mobile device, itu yang terjadi adalah business model war. Apa sih business model war? Jadi perangnya bisnis model. Kenapa kok Bluebird bisa kalah sama Gojek? Ya, kenapa Bluebird bisa kalah sama Uber? Kenapa pusing gitu? Bluebird mikir keras, bisa gimana caranya berkompetisi dengan Uber dan Gojek. Nah, karena mobile device, karena internet, maka kalau kita nyebutnya itu inter-industry competition. Inter-industry competition itu kompetitor kita bukan lagi yang di industri yang sama. Ini perlu diingat, gara-gara teknologi maka inter-industry competition itu jadi terbuka. Mungkin dulu Bluebird berjuang keras setiap hari gimana caranya lebih baik dari Express. Sorry kalau saya nyebut merek ya, supaya gampang ditangkap. Express juga gitu, mereka berjuang keras setiap hari gimana caranya jadi lebih hebat daripada Bluebird. Ternyata
mereka kalah sama Gojek. Ternyata mereka kalah sama Uber. Oke? Tidak di industri yang sama. Itu startup technology company, tapi bisa ngalahin mereka yang udah bertahun-tahun di industri yang transportasi yang sudah mapan. Jadi inter-industry competition itu terbuka. Nah, karena ini inter-industry competition makin terbuka, pertanyaan saya, kalau Anda dulu berpikir bahwa mau mencari kerja atau usaha gitu ya, kompetitornya adalah teman Anda, besok belum tentu. Pertama, saingannya bukan lagi mungkin dari lulusan Gunadarma aja, nggak cuma dari Jakarta, nggak cuma dari Indonesia, tapi akan ada datang dari Malaysia. Mungkin bapak dosen, mungkin bapak-bapak di sini udah dengar di beberapa Big Four seperti EY, PwC dan sebagainya, beberapa auditornya sudah mulai banyak dari Filipina. Suka tak suka, terima ya udah kondisinya begitu. Nah, itu karena apa? Ya termasuk teknologi juga. Lalu di beberapa segmen juga fungsi accountant itu tergantikan oleh teknologi. Suka nggak suka, gitu ya. Oke, nanti saya cerita lebih detail. Nah, lalu bagaimana Indonesia dengan global ekonomi? Ini penting karena teknologi membuat kita borderless. Gak bisa lagi tuh kita lihat Indonesia aja, kita nggak bisa lagi lihat cuma ASEAN, semuanya akan jadi borderless. Nah, kita lihat nih gimana sih Indonesia dan global ekonomi. Nah, ini menarik. Nah, mungkin Mas Haji lebih tahu detailnya nih. Ini datanya PwC. Diprediksi di tahun 2050 based on ini GDP, based on ini Pak, purchasing power. Indonesia di 2050 akan ada di level keempat terbesar di dunia. Jadi besar banget. Jangan heran kalau sekarang Indonesia jadi target dalam tanda kutip. Semua orang mau kerja di sini. Kalau ngomong di startup, di teknologi industri, wah luar biasa. Dari Belanda, dari Australia, dari Jerman, dari Amerika, mereka berbondong-bondong datang ke sini bikin startup company. Kenapa? Karena ya ini salah satu datanya. Kita punya potensi yang luar biasa besar. Yang jadi pertanyaan, silakan teman-teman pikirkan sendiri. Anda akan jadi penonton atau Anda akan jadi pemain? Oke, Anda akan jadi penonton atau Anda akan jadi pemain? Kita nggak tahu karena teknologi, karena mungkin undang-undang nanti berubah dan seterusnya, ada masyarakat ekonomi ASEAN dan seterusnya. Wah, kalau kompetisinya akan semakin tight. Kita lihat bahwa misalnya investment yang dibawa sama Malaysia ke sini, ya otomatis mereka akan sebisa mungkin cari accountantnya juga orang Malaysia. Tapi nanti kalau orang Malaysianya pakai Zahir sih bisa dia juga yang kerja ya. Oke. Itu data ini saya skip. Nah, mungkin slide berikutnya di skip aja. Nah, tax reform. Saya termasuk yang senang nggak senang dengan tax reform, Pak. Pertama karena saya jadi deg-degan karena tax gitu ya. Tapi di sisi yang lain kita percaya banget begitu ada tax amnesty, kita yakin bahwa di tahun 2017 adopsi accounting software akan meningkat. Kita riset sendiri, kalau kita search lowongan ya, saya di JobsDB, JobStreet dan sebagainya, hampir semua lowongan selalu menyebut Anda bisa menggunakan software accounting seperti Zahir, MYOB, or something. Hampir semua. Nggak ada lagi tuh yang dibilang Anda accounting, Anda baik hati, jujur, pasti kami terima. Nggak ada. Model jujur, baik, cakep, cantik, wah nggak cukup lah gitu Pak ya. Jadi harus ada skill tambahan. Nah, tax reform ini akan mendorong adopsi accounting software akan semakin tinggi. Kenapa? Semua perusahaan-perusahaan, semua pribadi yang kemarin ikut tax amnesty berasa taxnya udah bersih. Nah, jangan sampai taxnya ke depan makin berantakan. Nah, tidak ada tax yang rapi tanpa pencatatan keuangan yang benar. Gak mungkin. Nah, hari
gini, tidak mungkin ada pencatatan keuangan yang rapi dan benar tanpa accounting software. Jadi itu koneksinya. Jadi senang juga Pak. Mudah-mudahan Zahir bisa growth 300% gitu ya. Oke, accounting software in the digital era. Ini sedang terjadi ya. Ini sedang terjadi. What is accounting software semua udah tahu. Kalau accounting software ya, kita awalnya dulu kita dengan accounting software kita bisa bikin input gitu ya, sehingga jurnalnya otomatis gitu kan. Kalau dulu transaksi di bank ngeluarin duit, transfer, habis gitu pulang bawa bukti transaksinya dicatat di jurnal gitu kan, otomatis dan seterusnya. Mungkin bisa next slide-nya. Next tadi. Nah, hari ini itu akan berbeda dan ke depan akan semakin advance. Kenapa? Karena semuanya sudah cloud based, semuanya ada di internet, semua aplikasi dan sistem akan terkoneksi. Jadi matter of time aja akan ada interconnectivity antar sistem. Sekarang kita sedang dalam proses untuk membangun koneksi antara Zahir yang ada di cloud, Zahir online dengan BCA. Jadi kalau ada perusahaan punya rekening di BCA, dia misalnya bayar gaji, bayar vendor, nggak perlu lagi dia pindahin, nyatet, manual, input di Zahir, nggak perlu. Zahir akan otomatis tahu, akan narik langsung menjurnal. Kita langsung kirim notifikasi ke handphone, ke email, ada pengeluaran di bank BCA dan sudah kita jurnal. Wah enak banget kan? Akan kayak gitu. Itu pertama. Yang kedua, aplikasi accounting akan terkoneksi dengan tax. Matter of time aja. Sekarang paling nggak dengan ISPT sudah mulai masuk, tapi ke depan akan masuk ke hal-hal yang lebih lebih luar biasa. Lalu akan terkoneksi dengan government, tadi tax, dengan e-commerce. Jadi nanti perusahaan, kalau sekarang kan kita akan belanja sama vendor, telepon, kirim PO, terima, catat, nanti enggak. Kita akan bergerak bahwa kita akan belanja juga di platform yang B2B seperti Bukalapak, seperti Tokopedia, tapi untuk bisnis gitu. Mungkin di Bineka dan sebagainya. Begitu Anda beli dari situ, Anda bisa koneksiin langsung ke Zahir. So, nggak perlu lagi input. Prosesnya akan kayak gitu. Dan dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi kalau misalnya nanti ada aplikasi penggajian, bisa otomatis jurnal. Dengan aplikasi CRM, dengan aplikasi sales, apapun aplikasinya akan terkoneksi. Karena teknologinya semua ada di cloud, semua kalau bahasa teknisnya itu API based, semua ada API-nya sehingga koneksi antar aplikasi itu akan semakin mudah. Oke, jadi next. Tadi API is the future karena all system will be connected, less manual input, AI and machine learning potentially replace the old-fashioned accountant practice. Ini eranya artificial intelligence, ini eranya machine learning. Gimana sih kira-kira ya machine learning? Kira-kira gini, kalau misalnya Mas Aji, terus dia gesek kartu kredit atau debit gitu ya Pak, makan di restoran Padang. Terus masuk ke aplikasi Zahir, Mas Haji bilang ini entertain. Oke? Sistem di belakang, machine learning sama artificial intelligence akan nyimpen, belajar. Oh, kalau belanja di restoran Padang itu masuknya entertain. Besok begitu saya gesek, saya belanja atau makan di restoran Padang, maka sistem akan langsung ngomong, makan di restoran Padang, ini entertain kan ya? Ya, ibu lagi, belanja lagi, makan lagi di restoran Padang, ya kan? Sistem makin pinter, oh ini entertain, akan kayak gitu, ya kan? Lalu ini capek-capek kuliah 3 tahun, 4 tahun belajar dapat kredit, gimana? Mending di wisuda aja Pak, langsung hari ini semua. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Habis ini wisuda, ijazahnya ambil di fotokopian depan ya. Mau nggak? Enggak lah ya. Oke, jadi itu ke depan itu yang akan terjadi. Semuanya akan serba otomatis.
Oke, lalu ya itu tadi, gimana caranya, ngapain nih accountant in the future, masa depannya accountant tuh bakal ngapain? Oke, setelah semuanya terkoneksi, setelah semuanya, ini loh, terakhirnya next. Nah, ini advisory service, ini yang bakalan paling banyak. Ini adalah bidang yang potensinya tinggi. Ini masih butuh otaknya orang. Ini agak susah. Oke, advisory service. Cuma problemnya satu. Ini hanya bisa lapangan pekerjaan yang ini ya. Advisory service ini hanya bisa diisi oleh orang-orang yang lulus dari akuntansi tapi benar-benar ngerti accounting. Bukan cuma lulus, wah IPK gua 3,4. Jurnal penyusutan gimana? Gimana ya? Ya, nggak bisa tuh. Gimana caranya membuat perusahaan, jadi gini, kalau advisory service, kalau Anda kerja di perusahaan, nanti akan kayak ini, kira-kira ya, bosnya bakal ngomong gini, bos, sini, lulusan mana? Oh, Gunadarma, UI, Trisakti, oh, pintar pasti ya, oke. Ini, saya bayar pajak tahun ini 2,4 miliar. Tahun depan, ini akan ada peningkatan sales nih, 50%. Gimana caranya bayar pajaknya jadi, paling nggak cuma 2,6 miliar tapi legal? Kira-kira gitu ya Pak, klien banget ya. Nah itu, nah kalau cuma ngertinya debit kredit, nggak ngerti ruhnya accounting ya susah, nggak bakalan kemana-mana. Itu hanya case-case gitu. Ya itu di kantor kita juga gitu sih. Gimana nih caranya supaya dengan cara legal, dan itu boleh aja. Ya kan, yang namanya tax planning apa segala macam kan tujuannya itu Pak. Ya, jadi advisory itu akan kayak gitu. Lalu gimana cara kerjanya? Oke, saya kasih bocoran sedikit, mungkin next. Nah, ke depan Anda sebagai accountant akan butuh skill collaboration. Itu yang paling penting di luar selain basic accounting. Itu penting, tapi collaboration, communication, and technology that the most important. Kalau nggak bisa collaboration, nggak mungkin. Teknologi akan membuat semua hal itu makin kecil, makin spesifik. Anda kalau jagonya misalnya tax accounting, Anda akan luar biasa di tax accounting. Tapi menyelesaikan pekerjaannya, pasti Anda butuh orang lain lagi. Berkolaborasi dengan tim yang lain. Itu skill yang basic. Nah, nextnya saya kasih gambaran kira-kira gini. Zahir sekarang sedang membangun ekosistem. Ekosistem yang pertama, kita punya hampir 100.000 user sekarang. Mereka setiap hari mencari, Pak, cariin saya staff yang udah bisa Zahir dong. Pertama itu. Nah, gimana kita menjawab ini? Kita bangun ekosistem dengan cloud apps, dengan online certification. Ketika adik-adik setelah belajar Zahir, lalu online certification di sistem kita, nanti perusahaan bisa tahu, oh saya mau cari karyawati lulusan Gunadarma di daerah, tinggalnya di daerah Depok karena kantor saya di Depok. Itu semua akan by system. Semuanya by system. Anda nggak perlu lagi ngirim lamaran manual apa segala macam, enggak. Jadi nanti kayak hari ini gitu ya, ada ujian apa sertifikasi segala macam itu bisa masuk. Sehingga perusahaan yang pakai Zahir kalau mau cari karyawan nggak perlu kemana-mana. Satu. Yang kedua, kita hampir setiap hari juga terima request, Pak Zahir, tolong cariin saya konsultan accounting dong, tolong cariin saya tax consultant dong. Di mana carinya? Nanti kita akan sediain lewat platform kita. Mereka bisa cari, saya mau cari tax consultant di Depok. Muncul listnya, mereka bisa transaksi di situ, bayar di situ, komunikasi di situ. Oke, jadi ke depan Anda bisa kerja sambil ngopi, sambil jalan-jalan, sambil dimanapun karena ada mobile device, ada internet, ada cloud, dan ada ekosistem yang mendukung. Gitu. Jadi nanti akan terjadi itu, sedang dalam proses, nggak lama lagi. Bisa jadi nanti ada customernya Zahir gitu pakai apps kita di cloud, lalu tolong dong review laporan keuangan saya udah bener belum ya gitu ya. Daripada dia hire gak jelas susah nyarinya, dia akan cari by system.
Jadi kita akan membuka ekosistem kita, mengundang tax consultant, accountant, profesional dan sebagainya untuk masuk ke ekosistem kita, sama-sama memberi servis di platform yang sama. Oke, kira-kira begitu. Kalau penasaran mau coba, boleh daftar di zahironline.com. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga buat Gunadarma, buat Ibu Moderator yang sudah membawakan acara ini. Next, kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin bisa diajukan di sesi berikutnya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Muhammad Ismail.